Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom, Horas Amanginang. Kita kembali mendengarkan renungan dari Hobasma Channel HKBP Jalan Legend Suprapto. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 15. Saya bacakan firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Mengadili sesama dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini ditujukan kepada umat Israel, supaya umat Israel menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Secara khusus, firman ini berbicara tentang kebenaran dalam peradilan. Bagaimana bagaimana umat Tuhan menempatkan seseorang seadil-adilnya di mata hukum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar bahwa hukum itu tumpul ke atas. Itu artinya adalah bahwa hukum itu tidak atau kurang mengena kepada orang-orang yang berkuasa, tetapi kepada orang yang hina, orang yang miskin, hukum itu terlalu tajam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu bisa kita lihat dalam fenomena hukum peradilan saat ini, di mana bisa saja diputuskan hukum itu tidak sesuai dengan fakta. Artinya hukum itu diputuskan tidak berlaku adil. Untuk itulah firman ini Tuhan menyuarakan kepada setiap orang percaya, siapapun, untuk tetap memperlakukan hukum itu seadil-adilnya. Dikatakan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Kecurangan sering terjadi dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Ini juga hal yang berbalik, di mana bisa saja seseorang membela orang kecil dengan tidak wajar. Karena dia orang kecil, dia dibela habis-habisan. Tetapi faktanya sebenarnya dia adalah terhukum. Di sini juga Tuhan menyuarakan supaya baik kepada orang kuat, baik kepada orang kecil, hukum itu berlaku adil. Dikatakan juga, janganlah engkau terpengaruh orang-orang besar. Orang besar biasanya memegang kendali dalam hukum peradilan. Untuk itulah Tuhan menyuarakan ini kepada setiap orang besar. Perlakukanlah diri di hadapan Tuhan untuk memperlakukan segala sesuatu dengan adil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat Tuhan, Amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa saja di tengah-tengah persekutuan kita, contohnya di tengah-tengah keluarga, bisa saja berlaku tidak adil. Di mana karena anak sulung, orang yang lebih tua atau orang tua juga lebih memiliki kuasa sehingga semena-mena untuk memperlakukan yang lebih muda di tengah-tengah keluarga atau kepada anak-anaknya.
dengan tidak adil, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itulah mari menempatkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dengan adil dan benar, memperlakukan seseorang, memperlakukan sesama kita dengan benar di hadapan hukum. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan setiap orang saat ini supaya tetap berada di dalam pijakan keadilan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya tetap berlaku adil dan memperlakukan sesama kami di dalam kebenaran. Ya Tuhan, kami memohon ke hadapan-Mu supaya Tuhan tetap memberikan firman-Mu, supaya Tuhan tetap memberikan Roh-Mu, Roh Kudus, menaungi hidup kami, supaya kami berlaku sesuai dengan arahan, ajaran Roh Kudus, dan kami boleh berlaku adil dimanapun kami berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan juga seluruh peradilan di dunia ini supaya boleh memutuskan segala sesuatu dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan saat ini, hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menambahkan sukacita dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menjagai mereka, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Berikan tetap pengharapan agar mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semuanya. Amin. Amang-inang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berangkatlah, beraktivitaslah, tetaplah berada dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Horas.